Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sasmita dengan NIM 2023 Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Manajemen Wakaf dan Hibah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran wakaf dalam pengembangan pendidikan. Nah, teman-teman semua pasti tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa. Tanpa pendidikan, sulit bagi sebuah negara untuk maju dan sulit pula bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun kenyataannya, di berbagai daerah di Indonesia masih banyak tantangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Mulai dari keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, hingga biaya pendidikan yang masih dirasa berat oleh sebagian masyarakat. Disinilah peran wakaf menjadi sangat relevan. Nah, apa itu wakaf? Secara sederhana, wakaf adalah penyerahan sebagian harta yang kita miliki untuk digunakan dalam jalan kebaikan dengan manfaat yang berkelanjutan. Nah, berbeda dengan sedekah atau infak yang sifatnya sekali pakai. Wakaf memberikan dampak jangka panjang. Wakaf bisa dalam bentuk tanah, bangunan, uang, bahkan dalam bentuk digital di zaman sekarang. Nah, bagaimana wakaf bisa berperan dalam pengembangan pendidikan? Ada beberapa contoh. Yang pertama, pembangunan sarana pendidikan. Banyak sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang berdiri di atas tanah wakaf. Lembaga-lembaga ini bisa memberikan layanan pendidikan tanpa membebani peserta didik secara berlebihan, karena sebagian besar pembiayaannya berasal dari hasil pengelolaan wakaf. Nah, yang kedua, penyediaan beasiswa. Uang wakaf bisa dikelola secara produktif, bisa diputar dan hasilnya digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang kurang mampu. Nah, ini sangat membantu mereka yang punya semangat belajar tetapi terkendala oleh biaya. Nah, yang ketiga, peningkatan kualitas pengajaran. Dana wakaf juga bisa digunakan untuk pelatihan guru, pengadaan buku atau peralatan belajar yang memadai. Jadi, bukan cuma murid yang bisa dibantu, tetapi juga para pendidik pun bisa ikut berkembang. Dan yang keempat, yang mungkin jarang disadari adalah wakaf untuk riset dan inovasi. Di beberapa universitas besar di luar negeri seperti Harvard atau Oxford, mereka bisa berkembang pesat karena punya dana abadi. Semacam wakafnya digunakan untuk mendanai penelitian-penelitian penting. Nah, bayangkan kalau kampus-kampus di Indonesia punya sumber dana seperti itu dari wakaf, dampaknya pasti luar biasa. Namun tentu semua itu tidak bisa terwujud kalau wakaf hanya dipahami sebatas penyerahan tanah untuk makam atau bangunan masjid. Kita perlu mendorong pemahaman baru bahwa wakaf bisa dikelola secara profesional, transparan, dan digunakan untuk menjawab kebutuhan zaman, termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik sebagai individu, lembaga maupun pemerintah, untuk sama-sama menghidupkan budaya wakaf produktif ini. Tidak perlu menunggu kaya raya untuk bisa berwakaf dengan teknologi sekarang. Kita bisa mulai wakaf uang dari nominal kecil, misalnya 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting adalah niatnya, berkelanjutannya, dan pengelolaannya. Nah, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan suatu pesan. Wakaf bukan hanya warisan untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Dan pendidikan adalah jalan untuk membangun generasi yang cerdas, berakhlak, dan membawa perubahan. Maka ketika wakaf dan pendidikan bertemu, yang lahir bukan cuma bangunan atau beasiswa, tapi harapan dan masa depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.